Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Citra Dewi, NIM E 2019-1119 dari kelas PS3. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMI, yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Nah, pengertian pendapatan nasional itu sendiri adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, adapun konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. GDP adalah jumlah produk bagi barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, rumus GDP itu adalah yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan masyarakat luar negeri. Nah, yang kedua yaitu Produk Nasional Bruto atau GNP, yaitu nilai produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Adapun rumus GNP, yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Jika ditanya perbedaan antara GNP dan GDP, yaitu kalau GDP itu semua produksi di dalam Indonesia, baik diproduksi oleh warga Indonesia asli maupun warga negara asing. Nah, sedangkan GNP yaitu yang diproduksi oleh warga negara tersebut, baik diproduksi di dalam negeri maupun diproduksi dalam luar negeri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. Nah, produk nasional neto adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D, depresiasi atau penyusutan barang modal. Nah, yang keempat itu pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, adapun rumus NNI, yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Nah, transfer payment itu yaitu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Nah, pendapatan yang siap dibelanjakan ini memiliki nama lain, yaitu disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, rumusnya pendapatan yang siap dibelanjakan ini adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, manfaat perhitungan nasional yaitu 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengetahui kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja dalam setiap sektor.
Yang kelima yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, dan seterusnya. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan nilai produksi. 2. Metode pendekatan pendapatan. 3. Metode pendapatan pengeluaran. Nah, selanjutnya yaitu ada pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 4, yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, yang terakhir itu membahas tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu ada 9. Yang pertama, ghanimah. 2. Sodaqah. 3. Infak. 4. Zakat. 5. Urs. 6. Jizyah. 7. Kharaj. 8. Pajak tambang dan harta karun. Nomor 9. Wakaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.